Udah ngerti belum? Solusi daripada problem kita udah semua. Yang dagang belum laku-laku, benerin sholatnya. Dah gitu dah kasarnya. Ya kan? Yang jomblo mania, ya, jomblo mania. Jomblo bertahun-tahun, lempengin sholatnya yang utama. Karena salah satu yaitu takwa ini sholat. Ya, yang utama adalah sholat. Ya. Jangan doa mulu, ya Allah, dagangan saya belum laku, ya Allah. Bisnis saya belum goal, ya Allah. Diketawain sama Allah. Ibadah kamu ini udah bener belum? Subuh udah jadi duha belum? Masih jadi duha enggak? Itu kan? Masya Allah, kadang-kadang ngaji sampai jam 12 malam, subuhnya lewat. Jadi perhatiin, perbaiki hubungan kita dengan Allah, niscaya Allah bakal beresin semua urusan kita. Alhamdulillah. Kemudian kita masuk kepada setelah kemarin kita masuk ke pembukaan kitab, kita masuk ke kitab kedua, kitab Nasihat Diniyah Mabhatsut Taqwa, yaitu kita membahas tentang ketakwaan. Dan sebetulnya kata-kata takwa ini kita nggak asing ya. Setiap kita sholat Jumat selalu khatib berwasiat tentang takwa. Ittaqullah, ittaqullah. Cuma banyak juga yang sholat Jumat tidur, ya kan? Kemudian sambil bercanda, sambil main handphone, apalagi di masjid itu tidak pakai speaker dan sebagainya, gitu. Nah, seandainya kita mengerti takwa ini, orang sholat Jumat itu sudah benar. Qala Allah Ta'ala, wa man asdaqu minallah haditha. Wa man asdaqu minallahi qila ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fanqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun wa la takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim fa qaluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ini dalam Quran Ali Imran. Amra minhu 'azza wa jalla ibadihil mu'minin bitaqwah wa ka'annahu subhanaka jama fi taqwa jami'il khairat al-ajilah ajilah thumma amara ibadahul mu'minin biha liyafudu wa yathbaru bima jalahu fiha minal khairi was salah was sa'ada wal falah rahma bi ibadihil mu'minin wa kana bil mu'minina rahima wa taqwa wasiyatullah rabbul alamin lil awwalina wal akhirin wa qala ta'ala wa laqad wasayna alladhina utul kitab min qablikum wa iyyakum anittaqullah fama min khairin ajilin wala ajilin zahir wala batin illa wa taqwa sabilil musil ilaih wa wasila muballigha lahu wa ma min syarrin ajilin wala ajilin zahir wala batin illa wa taqwa hirdun harizun wa hisnun hasinun lissalama minhu wa najatah minan dararih wa kam 'allaqallahu al-'azim fi kitabihil 'azim 'ala taqwa min khairat 'azimah wa sa'adat jasimah. Famin zalika al-ma'iyyah al-ilahiyyah al-hifziyyah al-lutfiyyah. Qala Allah Ta'ala wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Annallaha ma'al muttaqin. Alhamdulillah, ini pembahasan pertama cukup dalam ya, tentang ketakwaan. Kita semua sudah ngerti ini masalah ketakwaan. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, yang artinya kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Kamu ingat Allah, jangan pernah lupa. Bisa nggak? Nggak bisa. Tidur, lupa kan? Ya.
Kemudian kamu dikasih nikmat harus selalu syukur. Ya nggak bisa. Hari ini kita selalu kufur terhadap nikmat, susah. Ya kan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya kaum beriman untuk bertakwa kepadanya. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan di dalam takwa itu seluruh kebaikan. Cepat atau lambat, saat ini atau nanti, itu letaknya ada di takwa. Antum mau keluarga sakinah mawaddah rahmah, takwa. Mau punya istri yang taat, takwa. Mau usaha lancar, takwa. Mau bisnis goal, takwa. Mau apa lagi? Mau naik pangkat, takwa. Ini anak muda yang belum nikah pengen nikah, takwa. Tingkatkan ketakwaanmu. Seluruh kebaikan letaknya di takwa. Dan seluruh keburukan letaknya adalah di meninggalkan takwa. Ya, di meninggalkan takwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya yang beriman untuk takwa agar kenapa? Agar mereka ini berbahagia, agar mereka ini bergembira, agar mereka ini mendapat keuntungan. Makanya itu di dalam ketakwaan itu, takwa itu banyak di dalamnya ini kebajikan. Dalamnya ini banyak kemaslahatan, dalamnya ini banyak kebahagiaan, di dalamnya ini banyak keuntungan. Ini merupakan satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala bil mu'minina rahimah. Masya Allah. Udah ngerti belum? Solusi daripada problem kita udah semua. Yang dagang belum laku-laku, benerin sholatnya. Dah gitu dah kasarnya. Ya kan? Yang jomblo mania, ya, jomblo mania. Jomblo bertahun-tahun, lempengin sholatnya yang utama. Karena salah satu yaitu takwa ini sholat. Ya, yang utama adalah sholat. Ya. Jangan doa mulu, ya Allah, dagangan saya belum laku, ya Allah. Bisnis saya belum goal, ya Allah. Diketawain sama Allah. Ibadah kamu ini udah bener belum? Subuh udah jadi duha belum? Masih jadi duha enggak? Itu kan? Masya Allah, kadang-kadang ngaji sampai jam 12 malam subuhnya lewat. Masya, itu orang Kulon ya. Orang Kulon. Enggak nyinggung, ini nyindir. Ya, Masya Allah. Ya. Jadi perhatiin, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Niscaya Allah bakal beresin semua urusan kita. Masya Allah, makhluk Allah ini bukan kita doang, banyak di muka bumi. Mungkin kalau kehitung itu miliaran manusia, itu banyak yang diperbaiki sama Allah. Kalau kita belum dapat kebaikan, berarti apa? Ada kekurangannya kita. Masya Allah. Ini ada misalkan anak muda nih, waduh lagi dagang, pengen jadi miliarder misalkan. Ya. Pengen punya duit 1 miliar gitu kan. Terus dia berusaha, nggak gol-gol. Enggak gol-gol ini bukan gagal, bukan Allah benci, tapi Allah sayang. Kenapa? Karena dunia ini diibaratkan seperti anak kecil megang pisau, megang golok. Jadi kalau ente punya anak nih umur 3, umur 5 tahun, Pak pinjam goloknya, kasih nggak? Kasih nggak? Kalau dikasih ente zalim. Makanya ente adalah bapak yang penyayang, nggak dikasih, jangan nak, ini bahaya. Maka ketika kita belum mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pemberiannya, jangan didemo Allah. Waduh, Allah ini saya udah sembahyang, kok belum dikasih juga. Dunia ini bahaya, jujur. Jujur, yang biasa ini mungkin hari-hari jalannya nunduk begini, nanti kalau sudah punya duit langsung begini. Saha aing. Beda. Iya kan? Ngomongnya beda, sombongnya beda, egonya beda, semua. Itulah dunia. Maka disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, hubbud dunya ra'sun kulli khati'ah. Cintanya seseorang kepada dunia itu biang segala macam kerusakan di muka bumi. Laki jeung bini berantem sebabnya dunia. Anak dengan orang tua tidak sepaham sebabnya dunia.
Itu angkot berantem di jalanan sebabnya dunia semuanya. Masya Allah. Atasan dibenci sebabnya dunia. Jadi dunia nggak semudah itu. Maka bagaimana caranya? Kita butuh dunia, kita harus masukin dunia. Maka caranya adalah ada ilmunya. Kita duduk di majelis ilmu, kemudian jadikan dunia ini belum sampai. Nanti natijahnya itu kalau orang masuk ke hal duniawi, kemudian dia ngaji, nanti natijahnya atau nihainya atau akhirannya adalah dia itu menjadikan dunia itu di tangan, nggak di hati. Itu berarti orang ini apaan? Nggak hubud dunia, karena dunia ini cuma di tangan. Artinya gampang dia keluarin. Matanya awas, oh ini orang saat harus bantu. Harus ini segala macam. Masya Allah ya. Nah kalau dunia ada di hati, ciri-cirinya tadi susah dikeluarin. Orang ini jadi pelit, bin bakhil, bin koret. Ya. Masya Allah ya. Nah, jadi sekali lagi hati-hati dengan dunia, ya hati-hati dengan dunia. Berapa banyak orang-orang itu gagal dengan dunia, ya kan? Bukan berarti nggak boleh. Kemudian kalau ada kisah ini, ada ulama besar Sahibul Maulid, disebutkan bahwasanya Sahibul Maulid ini hubud dunia, pakaiannya cakep, kendaraannya bagus, makanannya enak, ya kan? Ada orang yang merasa waktu itu, oh nggak beres ini. Beliau kok ngajarin kita tasawuf, tapi dia bersombong-sombong itu. Pakaian bagus, makanan enak. Nggak bisa nih, harus diparanin nih, harus didemo nih. Bener, di zaman Sahibul Maulid didemo. Ya, datang. Ya Habib, saya lihat kayaknya Anda ini boros. Makanan Anda mahal, ini Anda mahal segala macam. Oh gitu. Anda boros, Anda hubud dunia gini-gini. Oh ya khair. Apa yang dimaksud hubud dunia? Saya perhatikan korma Anda aja itu kelas. Anda selalu kalau makan tuh korma nomor 1. Oh begitu, ya khair. Saya kemarin dikasih orang korma nomor 1. Ya, korma nomor 1. Harganya 1 pack ini kalau sekarang mungkin 1 juta. Nih, saya kasih buat kamu. Biar kamu bilang, saya nggak cinta dunia. Oh begitu, terima kasih. Udah langsung baik tuh orang tuh. Jadi kalau ada orang marah sama ente, kasih hadiah aja. Karena dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan satu hadis pendek banget nih, penting banget. Ini kalau paham hadis ini, tetangga marah beres, selesai. Istri marah beres, mertua marah beres. Guru marah nggak beres nih, ya kan? Kecuali gurunya miskin, ya kan? Apaan kata Rasulullah? Tahaddu tahabbu. Kasih orang lain hadiah, kamu bakal dicintain. Ya kan? Coba suami seminggu sekali, sebulan sekali lah ngasih cincin istrinya 2 gram, dicintain pasti ente. Betul enggak? Betul. Tetangga kalau bikin makanan bagi, ente kagak bakal dibenci sama tetangga. Mertua kalau ente ada kelebihan kasih, ente bakal dicintain mantu yang terhebat. Masya Allah. Ente kan selalu mengeluh nih, Habib mertua saya kia, bojok saya, istri saya kia. Udah gampang kasih mas aja sudah. Masya Allah. Khair insya Allah. Jadi kembali ke takwa tadi ya. Seluruh kebaikan ada di dalam ketakwaan. Jadi semua problem rumah tangga, diri, usaha, tolong tingkatkan takwa kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, perbaikin, insya Allah Allah akan memperbaiki hubungan kita ataupun urusan-urusan kita bakal diperbaiki. Amin ya rabbal alamin. Dan takwa ini merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat terdahulu dan umat-umat akan datang. Tidak ada satu kebaikan, cepat atau lambat, zahir, nampak, tidak nampak, kecuali takwa adalah jalan yang akan menyampaikan kita kepada kebaikan itu. Dan takwa ini merupakan wasilah, perantaraan yang menyampaikan kita kepada tujuan kita. Tidak ada keburukan, problem, dagang gak laku, istri ngambek, mertua nguring, segala macam, ya kan? Tidak ada keburukan. Oh tetangga, saya dibenci tetangga, segala macam.
Baik yang zahir, keburukan yang zahir, keburukan yang nampak, keburukan yang tidak nampak, kecuali takwa nanti bakal jadi benteng yang kuat. Takwa ini akan jadi penjagaan yang kuat dan akan memberikan keselamatan. Jadi yang memberikan keselamatan kita ini bukan manusia, tapi ketakwaan kita kepada Allah. Allah. Ada di dalam salah satu tokoh tasawuf ada namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Ini tokoh sufia wanita. Masya Allah. Rabi'ah Al-Adawiyah. Satu saat maling masuk ke rumahnya. Maling masuk ke rumah waliyah. Ini maling salah, malingnya berani banget nih, masuknya ke rumah waliyah. Akhirnya diambil, ya apa barang zaman dulu mungkin panci atau apa gitu ya. Masuk ke dalam, Robiahnya tidur, diambil, dia bungkus. Pas mau pulang nggak ketemu pintu, pintunya hilang. Tapi kalau barang itu ditaruh, pintu nongol lagi kelihatan. Jadi dia tarik, pintu ada nih, di sana. Jadi tarik, pas pegang ini hilang tuh pintu. Dipaksain tetap tembok. Waduh, akhirnya dia pikirin nih gimana strateginya. Nggak dapat dah. Cara begini nggak dapat, nyolong di rumah wali nggak bisa lah. Makanya nih jangan coba-coba nyolong sendal wali, nyolong cendang orang soleh, jangan. Kadang-kadang kan anak muda nih sholat Jumat apa segala macam kan, pakai jepit pulang karpil. Iya nih anak muda nih mengaji. Embat kadang-kadang, ya, Masya Allah. Akhirnya ketika dia udah penasaran pengen keluar nggak bisa, dia taruh itu barang curiannya. Kemudian ada suara, in kanat rabi'ana na'ima fa mahbubiha la yargut wa la yanam. Kalau seandainya Rabi'ah kekasihku, kekasih Allah ini tidur, maka sang penjaga nggak bakal pernah tidur. Siapa yang jagain Rabi'ah? Allah Jalla Jalaluh. Masya Allah ya. Kemudian di dalam literasi tentang Sufiyah, di Yaman pun ada tokoh Rabi'ah kedua. Namanya Syekh Sultanah Az-Zabidi. Saya pernah ziarah ke sana di negeri Zabid ya. Syekh Sultanah Al-Zabidi ini waliyah, wanita yang nggak mau nikah sebab saking cintanya sama Allah. Begitu juga Rabi'ah, nggak nikah, saking cintanya sama Allah. Nggak mau Allahnya dimadu. Ya Masya Allah, ya kan? Nggak butuh. Udah terlalu cinta sama Allah, nggak butuh. Kemudian kakek saya, Al-Imam Abdurrahman Qutbil Ghaus Abdurrahman As-Segaf, merasa tertarik dengan kealiman ini perempuan. Jaraknya kurang lebih ke Husaisiyah Zabidi kira-kira setengah jam mobil. Ya, setengah jam pakai mobil. Dari kampung kakek saya ke rumah Niwaliyah. Kemudian setiap datang ini kakek saya selalu bawa anaknya, Abu Bakar Syakran. Silaturahim ke rumah Waliyah. Kemudian si waliyah bilang di dalam kitabnya, seluruh wali dari timur sampai barat saya tahu pangkatnya. Kelas 1, kelas 2, kelas 1000, kelas 12.000. Saya tahu. Kecuali 2 kekasih Allah. Siapa? Imam Abdurrahman Segaf dan anaknya Abu Bakar Syakran, itu nggak terdetek dengan keilmuan saya. Saya nggak bisa membaca dia. Saya nggak bisa mengira dia. Kemudian si waliyah tadi berkata, setiap Habib Abdurrahman datang ke rumah saya, itu gurun-gurun pasir yang kering tandus, itu sebelum beliau datang itu langsung tumbuh rumput, membuat karpet permadani dari depan sampai ke depan rumah saya. Dari jalanan sampai ke depan rumah saya. Menyambut kehadiran seorang kekasih Allah. Kemudian beliau pun mengatakan setiap Habib Abdurrahman dan anaknya datang ke rumah saya, itu selalu dikawal 2 malaikat. Masya Allah. Kemudian dipinanglah seorang waliyah, diminta agar menjadi istrinya. Tapi si waliyah nggak mau, katanya. Takut apa? Takut makomnya ini jatuh. Kalau dia sudah menikah dengan apalagi dengan orang yang lebih besar, itu makomnya jatuh. Tapi mereka berjanji apaan? Mengadakan pernikahan nanti di surga.
Nggak dapat di dunia, kita nanti di surga. Masya Allah. Jadi kalau yang belum berhasil di dunia, insya Allah tunggu tanggal mainnya di surga. Masya Allah ya. Sabar ya. Nah, hakada. Makanya dari itu Syekh Sultanah Ad-Dabidi ini disebut uminya, ibunya para keluarga As-Segaf. Dan sejak saat itu tidak ada satu orang pun yang berani melamar dia. Karena sudah diminta, sudah ada perjanjian akan menikah nanti di surga. Ya. Jadi ini anak-anak jangan patah hati, jangan putus, ya kan? Jangan desu, ya kan? Insya Allah kalau nggak di dunia, di surga nanti. Amin. Hakada. Kemudian wa kam 'allaqallahu al-'azim fi kitabih al-'aziz 'ala taqwa min khairat 'azimah wa sa'adat jazimah. Berapa banyak Allah Subhanahu wa taala mensandarkan, menghubungkan di dalam Al-Qur'an takwa ini dengan banyak kebaikan, kebaikan yang besar, kebahagiaan yang luas. Di antaranya apaan kalau orang yang takwa? Orang yang takwa apaan? Famin zalika al-ma'iyah. Orang yang takwa merasa selalu dekat sama Allah. Orang yang takwa merasa dekat sama Allah. Kalau dia sudah dekat sama Allah, dia bakal tenang. Terus kalau orang yang galau, ya itu cirinya belum dekat sama Allah. Ya, al-ma'iyah, ada kebersamaan, ada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-ma'iyah al-ilahiyah. Kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi buat orang yang takwa? Al-hifziyah. Adanya penjagaan, jaminan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala buat orang yang bertakwa. Ada lagi apaan? Ada kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala buat orang yang takwa. Misalkan harusnya ketabrak mobil tapi keserempet motor. Itu keringanan dari Allah. Ya, ini buah bagi orang-orang yang takwa. Ya, jadi itu keringanan. Kemudian yang kedua adalah manfaat takwa apalagi? Kan kita begitu, ya kan? Apa-apa kan kita sholat duha pengen loba rezeki, ya kan? Coba dah, inti sholat terus dah. Jangan dagang. Kaya nggak kira-kira? Sholat terus. Bisa kaya, tapi itu bukan makom Anda. Itu makom tajrid. Orang yang ada orang nih macam-macam nanti. Di dalam hal turun rezekinya itu ada macam-macam. Ada yang perlu disamperin, ada yang duduk, ada yang berusaha keras, ada yang berusaha dikit. Nah inti kodarnya berusaha keras, terus hayang duduk, ya nggak nyambung. Nggak nyambung, kedudukan kita adalah di usaha keras. Ya, tapi kita mau duduk saja, mau tajrid, nggak bisa. Ya, ada orang-orang, dan nggak perlu iri. Kok dia duduk-duduk aja kok lumayan itu kulkasnya baru gitu kan. Kok saya udah kerja capek-capek kok kulkas aja, jangankan kulkas, teriskaan aja gosong gitu. Jadi jangan iri, ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua janji Allah apaan? Bagi orang yang takwa, ilmu laduni. Pengen dapat ilmu laduni enggak? Waduh, ilmu laduni ya. Tapi bukan ilmu sulap. Bukan ilmu sihir. Ini ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Alhamdulillah, saya teringat dulu waktu saya masih pesantren, tahadus binikmah saja. Waktu masuk pesantren di Jawa Timur itu saya baru tahu ternyata alif itu lempeng ya. Alif itu lempeng, bak bengkok, itu tahunya di pesantren. Masya Allah. Kemudian pas itu bulan Rajab itu ada perlombaan sekota Malang, mahasiswa dan santri ya, ada dibuat lomba di kota itu. Kemudian saya penasaran, saya harus ikut nih. Kalau menang dapat piala, syukur. Kalau enggak ya wajarlah, santri baru gitu kan. Kalau santri di Kobong sekarang kan tidurnya aja 2 tahun ya Pak ya. Tidurnya aja 2 tahun itu. Belum bandelnya, belum nakalnya. Jadi emang kebiasaan Habib masuk itu langsung ngegas aja langsung. Gasnya sampai mentok gitu. Jadi setiap pertama sekolah ngegas. Dalam usaha umur 21 tahun udah ngegas, udah habis gitu kan. Ngegas aja dari dulu. Maka ketika mesantren nggak ada, langsung masuk 2 minggu ngegas langsung. Des. Dah, lupakan orang tua dan segalanya. Pulang nanti setahun sekali. Dah.
Kemudian saya ikut perlombaan pertama adalah perlombaan karya tulis. Waktu itu karena Isra Mi'raj, saya mengambil tema karya tulis itu bantahan terhadap pengingkar Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kemudian karena saya nggak bisa ngetik, yang ngetikin itu kakak kelas anak IAIN. Alhamdulillah ditikin, saya tinggal ke perpustakaan nyari bahannya, ya. Kemudian dilombakan bahasa Indonesia, Arab, Inggris. Saya nggak bisa Arab, saya nggak bisa Inggris waktu itu. Saya cuma bisa bahasa Indonesia aja. Kemudian diujikan oleh para dosen dan ulama di Malang. Pemenang pertama Sayyid Saleh As-Saqaf. Alhamdulillah. Ini baru 2 minggu mondok nih, ya kan? Alhamdulillah. Terus alhamdulillah yang kedua dari beberapa itu perlombaan membaca kitab. Ya, ini masalahnya hakimnya ini, pengujinya ini bukan ustadz. Pengujinya adalah Ustadz Saleh bin Ahmad Al-Idrus Malang. Murid 15 tahun Abuya Maliki. Itu guru saya. Ya. Waduh, penasaran nih gimana sih baca kitab? Belum bisa, belum pernah, nggak kenal. Akhirnya malam-malam saya belajar 1 halaman. Setengah halaman, kalau nggak salah setengah halaman apa 1 halaman dengan kakak kelas. Baca ulang, diapalin terus. Kalau nggak salah halaman 70 saya apalin udah. Terus ketika masuk ke ruangan, saya baca Fatihah li muallif kitab. Kebetulan kitab yang diujikan waktu itu kitab Nasoih Dunia. Baca Fatihah 7 kali. Nih kalau kita mau futuh, mau muda baca kitab, maka sebelum kita daras baca Fatihah dulu kepada muallifnya 7 kali. Ya 7 kali Fatihah, nanti akan ada kemudahan. Itu udah keringet dingin itu, ngelihat Habibnya aja dari Mekah, galak kan, segala macam, Masya Allah. Dipanggil nama saya tuh, gigil ketakutan. Terus disuruh, Fadal, Iqra, Safha Sab'in. Baca halaman 70. Alhamdulillah, 70 tuh saya apal tuh 70. Ya kan? Kalau 69, udah blank. 71 blank. Pas yang semalam kita pelajarin mati-matian sampai begadang, itu yang disuruh. Alhamdulillah, yang terjadi apaan? Juara lagi 1. Ya, itu dulu. Jadi itu nggak tahu tahun 87 mungkin itu waktu itu ya. Wah, gondol lagi. Dan lain piala-piala banyak lah tuh. Jadi Habib sudah kebiasaan pertama masuk ke sesuatu saya ngegas. Kalau inti kan ya main dulu lah ya kan. Main dulu langsung. Jadi nggak ada. Dan nah, ini masalah ilmu laduni. Ilmu laduni kan ada yang bilang apa? Puasa 7 hari 7 malam, muti dan sebagainya. Terus ilmu laduni. Yang datang akhirnya jin, ya kan? Bukan ilmu laduni. Nah, ilmu laduni di dalam kitab ini dijelaskan sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah." Takwalah kalian kepada Allah, maka Allah bakal mengajar kalian. Tingkatkan lagi ketakwaan, tingkatkan lagi ibadah kalian. Misalkan ini anak-anak sekolah, ayo belajarnya lebih dikuatkan, kemudian ibadahnya juga dikuatkan, niscaya nanti ente bakal dapat ilmu-ilmu yang belum ente ketahui. Kemudian versi daripada Nabi Allah Isa. Ya, Nabi Allah Isa mengatakan dalam satu qaulnya, "Man 'alima wa 'amila wa 'allama, 'allamahu 'ilma ma lam yakun ya'lam." Barang siapa yang punya ilmu, barang siapa yang mengetahui ilmu, kemudian amalin ilmu, jangan tunggu banyaknya. Ente dapat satu ilmu, amalin langsung. Misalkan nih pengajian, babnya tengah kita disuruh sedekah sama yatim, jangan nunggu besok, cari langsung. Pak Deden pinjem mic, kenapa? Maaf hadirin, siapa yang yatim di sini? Saya mau kasih hadiah. Nah itu langsung, teskis langsung. Ya, jangan ditunda, ilmu jangan ditunda. Man alima wa amila. Kemudian siapa yang punya ilmu, dapat ilmu, kemudian diamalkan, maka apa? Nanti bakal dapat bonus dari Allah. Allamahu ilma ma lam yakun ya'lam. Allah bakal
kasih tambah dia ilmu yang belum dia ketahuin. Ya, inilah esensi daripada ilmu laduni. Kalau pengen ilmu laduni ini. Naam. Kemudian juga takwa ini bisa jadi kafarah, penghapus daripada kesalahan-kesalahan kita. Kemudian takwa ini juga jadi pengampunan dosa. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Jadi dengan meningkatkan, betulkan salat kita, betulkan puasa kita, betulkan hubungan kita dengan Allah, betulkan hubungan kita dengan manusia, maka ini bakal menghapuskan dosa kita dan menghapuskan daripada kesalahan-kesalahan kita. Kemudian janji Allah bagi orang yang bertakwa apa? An-najah minan nar, selamat dari api neraka. Neraka itu panas, Pak. Neraka itu, Masya Allah, nggak bisa kita bayangkan, sulit neraka. Dan ini adalah fitnah. Kita sebelum fitnah dunia ada fitnah hidup, kemudian fitnah kubur. Ya, kuburan aja itu bisa jadi raudhah min riyadil jannah atau hufar min hufarin niran. Bisa jadi apa? Taman daripada taman sorga atau jadi lubang daripada lubang neraka. Kita belum bicara tentang surga neraka, itu akhir, terlalu jauh. Yang harus kita baca itu apa? Yang harus kita perhatikan bagaimana kita selamat di kuburan dulu. Kuburan itu ada siksa. Imam Ghazali bilang, buat orang yang tidak takwa, buat orang yang selalu menentang Allah Subhanahu wa taala, maka di kuburannya itu ditaruhkan 99 ular, satu ular punya 99 kepala. Enak enggak kira-kira? Di kamar ditaruh 99 ular belang. Ente bisa tidur enggak kira-kira? Masya Allah. Kemudian apa lagi? Makanya kita ada talqin. Mayat itu diajarkan. Karena apa? Enggak gampang menjawab pertanyaan malaikat. Maka malaikat itu akan bertanya ketika mayat sudah diletakkan dalam keadaan ke arah lahat. Kemudian keluarga sudah meninggalkan. Jadi inti bayangin, jangan bayangin orang, bayangin kita sendiri nih. Coba bayangin ya kan. Teguh lagi bayangin, Pak Deden, Haji Jamal lagi bayangin, lagi tidur di liang lahat nih. Masya Allah. Ya kan, semua keluarganya sudah ninggalin semuanya. Pak Jero udah nggak tahu udah kemana itu, ya kan, Masya Allah ya kan, udah disiramin tuh bunga air mawar, diginiin segala macam, terus panggil ustadz untuk ngajarin talqin, kadang ngejawab susah. Terus datang malaikat. Ketika malaikat datang, posisi kita itu atau ulama bukan tidur lagi, udah nggak hormat, udah duduk ditanya terus sama malaikat, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ente pikir gampang baca? Bener, bocoran udah ada, Allahu Rabbi. Cuma nggak bisa ngejawab lisan kita ini. Jawabannya itu dengan amal. Kalau kita ahli sholat, ahli sedekah, ahli zakat, ahli khair, kita bisa menjawab Allahu Rabbi. Kalau sholat tidak, masjid kita boikot. Lisan kita ini nggak bisa ngucap. Beb, malaikat bisa disogok nggak cepet? Kagak bisa. La ya'sunallahu fi ma'amar. Nggak bisa disogok malaikat, ya kan? Masya Allah. Ntar beli nasi padang lah, gitu kan? Nggak bisa, ya kan? Itu kalau kita nggak bisa jawab, ya kan? Itu ada godam, Pak. Kita anggaplah godamnya itu 100 kilo, gede, ya kan? Itu ente dipentung, sekali pentung remuk hancur. Kemudian pertanyaan kedua, ente hidup lagi. Man rabbuka. Kemudian ditanya lagi, wa ma nabiyuka? Siapa nabimu? Jawabnya apa? Muhammadun nabiyyi. Saya bilang, yang bisa ngomong Muhammad Nabi, dia yang duduk selalu di majelisnya Rasulullah. Dia selalu duduk, dia cinta kepada ulama,
Dia cinta kepada ilmu, dia cinta kepada ahli ilmu, mulutnya rutoban bizikrillah, mulutnya suka baca selawat, dia cinta keluarga Nabi Muhammad, dia cinta sahabat Nabi Muhammad, baru mulutnya bisa ngomong Muhammadun Nabiyyi, Muhammad adalah nabiku. Kalau zikir tidak, sholawat tidak, maulid tidak, ngaji nggak sempet, kan kadang-kadang kita nggak sempet. Aduh maaf Pak ya bisnis ya. Berarti kan jujur aja, bisnis lebih penting dari ngaji gitu lah. Ya kan? Masya Allah. Nah masalahnya yang Habib ngeri lagi bisnis mati gitu kan. Ya kalau masih bisa tobat sih bagus. Ya. Nah kalau bisnis apa-apapun ini buat awalun ya, buat mubtadiin ini. Jadi cirinya kalau kita berbuat taat nih kita ngaji lagi ibadah. Malam Rebo ada tamu bawa objekan 5 juta, itu setan. Ana yakin inti kalah sama setan. Kalau inti cerdas, inti gandeng tamu kamu, bukan ditolak. Oh jangan tuh setan, kagak. Gimana Pak? Iya ini 9,9% gol. Nah, langsung bahagia. Kalau ahli dunia tuh dengar dunia aja bahagia. Baru dengar aja udah bahagia, betul nggak? Betul nggak? Masya Allah. Nah cara yang cerdas, iya Pak, bagus. Bagaimana supaya jadi 100%? Yuk kita duduk di majelis. Ya kan, kita duduk di majelis, mudah-mudahan kita dapat berkahnya, usaha kita goal. Ini cerdas. Bukan hilang SMS lagi. Habib mohon maaf ya obyekan ya. Habib mah ketawa, ya gagal ya ini mah. Itu kan kata setan kecil ya gitu ya. Karena Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, imam besar, imam mujtahid. Ente pikir di dalam takwanya nggak diuji? Diuji. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal mau ngajar di satu tempat, mau ngajar ilmu hadis di satu tempat. Kemudian tetangganya ada yang datang, ya Imam, tolong anak saya kesurupan jin, kesurupan setan, segala macam. Tolong diobatin. Kami senang kalau imam datang ke rumah kami. Setan loh. Orang mau ngajar disuruh ngobatin jin. Orang kesurupan. Tapi imam ini pinter. Apaan? Nih dia copotin sendalnya. Nih bawa sendal saya, taruh di atas kepala anak kamu, setan kabur. Setan mau nipu imam gak bisa. Gak bisa. Kalau ente meyakin ketipu. Aduh ajis 200.000 nih kayaknya. Dasar setan juga. Masya Allah. Tuh Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi semua yang menggagalkan kita. Saya yakin nih kalau malam Rebo koko yang bersih hilang, sendal hilang, kadang-kadang gitu kan. Atau istri lupa nyuci kemana segala macam. Bagaimana menggagalkan ente untuk ngaji itu 1001 cara setan. Tapi orang beriman, orang takwa, itu dia punya 2000 cara untuk mengalahkan syaitonir rajim. Itu. Jangan aduh pici hilang kumaha. Enggak usah pakai pici enggak masalah. Ya kan? Koko hilang ya udah pakai kaos lepis apa segala macam, enggak masalah. Ini orang cerdas. Ya kan? Tapi kalau orang iman tipis, ya aduh kain kotor gini. Udahlah. Kodok wae lah gitu kan. Masya Allah. Tanya, iman itu tebal apa tipis? Sangat tipis ya. Masya Allah. Nah, jadi hakada taqwa. Jadi dalam ketakwaan ini bukan nggak ada ujiannya, ada ujiannya, ya. An-najah minan nar. Di sini yang terakhir, sebelum terakhir ya. Apa janji Allah buat orang yang bertakwa? Yaitu al-makhraj min syadaidi. Jadi jalan keluar daripada problem, daripada kesukaran, daripada hal-hal yang kita nggak ingini. Kita selalu kan pengen punya jalan keluar kan. Aduh kumaha ya jalan keluarnya istri ngambek mulu gitu kan. Ada jalan keluarnya. Aduh kumaha sih ya penghasilan segini-segini mulu. Ada jalan keluarnya. Aduh hayang nikah tapi istri nggak ngizinin kumaha. Aya jalan keluarnya. Ada semua. Islam ini way out. Islam ini jalan keluar. Ya kan? Masya Allah. Ya, jalan keluar ada semuanya. Ibu-ibu dengerin mana? Nggak apa-apa Bu. Ya, al-makhraj, kita butuh dalam kehidupan ini jalan keluar.
Anak nakal gimana, ini gimana jalan keluar. Caranya tingkatkan takwa kita. Kemudian bagi orang yang takwa ada janji Allah Subhanahu wa ta'ala min haitsu la yahtasib. Ada rezeki-rezeki yang enggak dikira, yang enggak diduga. Ya, kalau orang takwa itu rezekinya banyak insyaallah. Ada yang terduga, ada yang tak terduga. Masya Allah. Bahkan buat ahlul bait ada lagi rezeki khususnya. Karena ada satu riwayat bahwasanya Allah mewakilkan malaikat untuk ngejamin rezeki ahlul bait. Di luar daripada rezeki orang beriman, di luar daripada rezeki orang takwa, rezeki ada. Apa? Ya, apa ayatnya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini Allah, kalamullah. Ente enggak yakin? Ya Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah bakal kasih dia makhraj, jalan keluar daripada problematikanya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia akan dapat rezeki, dikasih rezeki dari tempat-tempat enggak dikira. Tiba-tiba ya kan usaha enggak dikejar, enggak capek, tiba-tiba datang orang, gampang banget, beres, selesai. Itu enggak terkira. Jadi sama dunia itu kayak kucing. Menghadapi dunia itu kayak kucing. Belaga kagak suka, padahal suka gitu kan. Kalau inti kelihatan sukanya, mahal tuh dunia. Coba dah beli barang ngotot. Pokoknya saya beli berapa? Pasti mahal itu. Kalau mau murah gimana caranya? Belaga nggak suka, belaga nggak butuh, ntar jadi murah. Ya, kepada dunia seperti itu. Jadi min haitsu la yahtasib, rezeki dari tempat-tempat yang nggak terduga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah bakal kasih urusannya itu gak jadi gampang. Urusannya jadi mudah. Kalau kita urusan susah, sulit, tandanya takwa kita kurang. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah bakal hapuskan kesalahan-kesalahan kita. Dulu yang masih kanak-kanak kadang-kadang mangga tetangga disambit, siapa tuh? Ya? Suha. Ya dululah ya bahala ya kan. Cuma gimana nih supaya catatan malaikat dihapus nih? Takwa. Kalau masih ada orangnya udah bayarin aja lah 3 kilo gitu kan. Itu. Masya Allah. Jadi kalau urusan susah-susah, obatnya takwa. Jalan keluarnya takwa. Ya, jalan keluarnya adalah takwa. Wa may yattaqillah, terus dihapusin dosa-dosa kita sebab takwa. Kemudian ditingkatkan pahala-pahala dari amal-amal kita, asbabnya adalah takwa. Kemudian bagi orang yang bertakwa janji Allah apaan? Jannah. Wa tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang kami wariskan bagi hamba-hamba kami yang bertakwa. Kemudian ini ada lagi satu lagi, al-karamah, kemuliaan. Kita pengen mulia. Mulia di mata Allah Subhanahu wa taala, mulia di dunia, mulia di akhirat. Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Nah, mudah-mudahan manfaat, kita dapat keberkahan daripada kitab ini, musannif daripada kitab ini, kita dapat keberkahan daripada istima' di majelis kita ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada kita maupun keluarga kita, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan, maghfirah bagi orang-orang tua kita yang telah wafat, dan Allah Subhanahu wa taala gabul daripada hajat-hajat dunia kita. Hajat dunia bil maisarah, hajat dunia dengan kemudahan, hajat akhirat dengan